Ambon, Prodi D3 Kebidanan, kelompok 5, akan membagikan sebuah video mengenai penyebab infeksi nosokomial. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Deborah Samadara, saya masih nama Lirafi, saya Enderina Bertolusi, saya Weminci Kei, dan saya Desti. Sebelum kita membahas mengenai pencegahan infeksi nosokomial, kita harus mengetahui apa sih infeksi nosokomial itu. Infeksi nosokomial adalah istilah yang merujuk pada proses infeksi yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Artinya, seorang dikatakan terinfeksi apabila cara penularannya didapati di lingkungan rumah sakit, termasuk infeksi yang baru muncul saat pasien berada di rumah sakit dan pekerjaannya di rumah sakit. Dengan infeksi nosokomial yang pertama, suntikan yang tidak aman dan tidak perlu dipakai. Yang kedua, alat medis tanpa ditunjang pelatih dan dukungan laboratorium. Yang ketiga, standar dan praktik yang tidak memadai untuk pengoperasian berdarah dan transfusi darah. Yang keempat, penggunaan cairan infeksi terkontaminasi. Yang kelima, meningkatnya resistensi antibiotik. Yang keenam, berat penyakit yang diderita. Selamat siang Ibu, bagaimana keadaan hari ini? Ada keluhan apa Ibu? Nanti sebentar Ibu jangan lupa minum obat, makan dan istirahat yang baik ya Ibu biar cepat sembuh. Permisi ya Ibu. Faktor determinan yang terjadi pada infeksi nosokomial ada 4, yaitu yang pertama, seseorang dengan usia lebih dari 70 tahun, bayi dan anak-anak. Yang kedua, memiliki daya tahan tubuh lemah seperti pada pengidap HIV, AIDS, alami dan malnutrisi. Yang ketiga, waktu perawatan di rumah sakit yang lebih lama. Dan yang keempat, yang terakhir, lingkungan rumah sakit yang padat. Infeksi nosokomial dan sumbernya. Nosokomial bisa disebabkan oleh infeksi bakteri. Sebagian besar gangguan yang disebabkan bakteri tidak berbahaya, tetapi beberapa dapat menimbulkan masalah serius. Selain itu, bakteri adalah penyebab paling umum dan infeksi nosokomial umumnya disebabkan oleh bakteri. Oke, kita masuk pada contoh infeksi nosokomial. Jadi, contoh infeksi nosokomial terbagi sebagai bagian. Yang pertama, infeksi aliran darah primer (IADP) yang didefinisikan sebagai infeksi yang terjadi langsung pada aliran darah di pembuluh darah. Contoh yang kedua yaitu infeksi saluran kemih atau ISK. Infeksi saluran kemih adalah kondisi ketika organ yang termasuk ke dalam sistem kemih mengalami infeksi. Kemudian contoh yang ketiga yaitu infeksi daerah operasi atau IDO. Jadi, infeksi daerah operasi atau IDO ini merupakan infeksi akibat tindakan pembedahan yang dapat mengenai berbagai lapisan jaringan tubuh. Kita masuk pada contoh yang terakhir, contoh yang keempat yaitu pneumonia. Ya, pneumonia adalah peradangan akibat jaringan paru yang disebabkan oleh mikroorganisme atau bakteri, jamur, dan virus. Nosokomial dapat dicegah dengan beberapa cara. Yang pertama, mencuci tangan. Tangan adalah media yang paling baik bagi kuman untuk berpindah. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang yang dapat bekerja di rumah sakit untuk mencuci tangan dengan cara yang baik dan saat yang tepat. Ada 5 cara yang baik dan tepat untuk mencuci tangan. Yang pertama, sebelum kontak atau sebelum memegang pasien. Yang kedua, sebelum melakukan proses kepada pasien. Yang ketiga, setelah terpapar cairan tubuh. Yang keempat, setelah memegang pasien atau setelah kontak dengan pasien. Yang kelima, setelah menyentuh barang-barang pasien. Cara efektif mencuci tangan dengan baik. Yang pertama, basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan, memakai air yang mengalir, ambil sabun, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut. Yang kedua, usap kedua punggung tangan merata. Yang ketiga, bersihkan sela-sela jari.
Yang keempat, gosok kedua punggung jari bergantian. Yang kelima, bersihkan kedua ujung-ujung jari bergantian. Yang keenam, bersihkan kedua ibu jari bergantian. Yang ketujuh, bersihkan kedua pergelangan tangan bergantian. Dengan bilas air bersih yang mengalir hingga gusam sabun tidak ada tersisa, lalu lap tangan kita dengan lap atau tisu yang bersih dan kering. Pencegahan yang kedua yaitu menggunakan alat pelindung diri untuk menghindari kontak dengan darah atau cairan tubuh lainnya. Yang ketiga, alat pelindung diri meliputi masker, handscoon, alat pelindung kepala, alat pelindung kaki, pakaian khusus atau apron, alat pelindung mata dan hidung digunakan di rumah sakit untuk mencegah penularan mikroorganisme. Halo teman-teman, sekian dari video kami. Bagi kalian yang nonton, jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih guys. Dadah. Terima kasih tim. Lanjut sampai selesai.